warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saya di sini terhadap Pak Randy sangat banyak mengucapkan terima kasih Iya. atas kedatangannya pada hari ini, Iya. yaitu untuk membantu saya dalam mengembangkan pembelajaran. Iya. Sebelumnya apa kabar Bapak hari ini? Dalam keadaan baik saya pada hari ini. Baik Pak ya. Ya, beraktivitas sebagaimana biasanya. Sehat ya? Ya, sehat. Ya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak yang telah menghubungi saya. Tadi apa yang Bapak harapkan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Saya ini seringkali mengajar itu kadang-kadang selalu mengalami kendala. Iya. Kendalanya di antaranya itu anak sering ribut, anak sering bermain-main di dalam belajar dan kurang fokus. Itu kendalanya. Nah, harapan saya adalah bagaimana cara mengembangkan pembelajaran supaya anak terfokus. Yes, ya. Jadi berharap untuk mengembangkan pembelajaran Pak ya. Ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak kembangkan nanti? Saya ini merencanakan akan menggunakan yaitu pembelajaran bahasa Indonesia Ya. dengan judul yaitu teks deskripsi dengan pendekatan project based learning. Dengan project learning. Yeah. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran itu, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Area pengembangan yang pertama yaitu anak itu bisa menguasai apa itu literasi dengan baik. Kemudian yang lebih penting anak itu bisa berpikir kritis. Berpikir kritis ya. Ya. Kira-kira dalam pembelajaran, Bapak mengenal strategi-strategi pembelajaran? Ya, strategi pembelajaran kenal Pak. Mengenal. Ya. Strategi pembelajaran seperti apa yang Bapak pelajari selama ini? Jadi diantaranya strategi pembelajaran yang saya kenal, diantaranya di sini saya akan melakukan proyek based learning ini. Ya, proyek berbasis apa itu identifikasi masalah. Jadi dalam pembelajaran yang hendak dicapai tadi, strategi apa yang akan Bapak siapkan? Di antaranya strateginya saya akan yaitu menyiapkan proyektor, Ya. kemudian video pembelajaran, Iya. kemudian presentasi, gitu. Menggunakan strategi yaitu mengamati video pembelajaran langsung menjawab pertanyaan itu. Seperti itu Pak. Iya. Baiklah Pak, kalau memang sudah itu kesepakatan kita akan sepakati secara bersama Pak ya. Ya. Dan kita langsung ke observasi. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan dan menerapkan pembelajaran rencana Bapak yang ingin Bapak capai ini? Ya, saya sudah siapkan apa yang saya akan lakukan pada hari ini sesuai dengan arahan Bapak. Ya. Mungkin itu di kemudian hari atau besok atau hari ini, selesai ini kita akan melakukan pembelajaran yang capai tadi Pak ya. Ya. Dan saya akan sebagai observer, saya akan mengamatinya. Bapak sudah siap ya? Siap. Baiklah Pak, kalau begitu ayo kita laksanakan. Baik. Terima kasih Pak ya. Kita ke tempat. Siap Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kalau pagi tadi sudah kita jam pertama yaitu pelajaran IPAS ya. Adapun pelajaran kita bahasa Indonesia yaitu kita akan memahami pengertian daripada teks deskripsi. Namun sebelum kita mulai ada baiknya kita fokus dulu ya. Sebelum pelajaran kita mulai ini. Nah, supaya kita fokus, coba kamu ceritakan
apa saja yang ada di dalam satu orang saja yang ada di dalam kelas ini? Gambarkan, ceritakan. Satu orang saja yang ada di dalam kelas ini. Silakan. Ada Rehan, ada siapa lagi? Ada yang isi-isinya nih. Apa lagi? Itu sudah ya. Itu artinya dia sudah menceritakan apa yang ada di dalam kelas. Di antaranya dia menceritakan anak-anak yang ada di sini ya. Nah, namun kita akan membahas lebih dalam lagi pengertian daripada cara menceritakan sesuatu itu, menggambar sesuatu itu ya yang menyangkut teks deskripsi ini ya, deskripsi ini. Baiklah, kita fokus dulu. Tepuk fokus. Nah, sekarang kamu fokus. Tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu sesuai tadi ya, bahannya itu membahas yaitu teks deskripsi. Adapun tujuan yang hendak kita capai pada hari ini atau yang hendak kita kuasai diantaranya minimal setelah pembelajaran nanti diharapkan anak-anak sekalian yang pertama mengenal ciri-ciri teks deskripsi ini ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi ide pokok dalam teks deskripsi. 3. Informasi penting yaitu yang terdapat nanti di dalam teks deskripsi tersebut. Baik, untuk melanjutkan pelajaran itu lebih detail, lebih jelas, mari kita sama-sama yaitu pahami video berikut ini ya. Kamu perhatikan dengan seksama videonya, kita tonton. Menurut Daeng ini yaitu teks deskripsi itu adalah karangan yang menggambarkan perasaan dan pengalaman penulisannya. Jadi ini artinya itu karangan yang menggambarkan ya atau menceritakan suatu objek ya, deskripsikan suatu objek. Ini yang ini menggambarkan suatu berdasarkan keadaan hampir sama ya, ada apa itu namanya hubungannya ya. Jadi intinya itu menggambarkan atau melukiskan sama ya. Nah, itu menurut kedua pandangan ini ya, yaitu Daeng dan Hakim. Nah, nanti kita lihat contoh bagaimana cara menggambarkan sesuatu, mendeskripsikan. Kita lihat contoh di sini ya. Nah, kita lanjut videonya. Nah, ini ya. Mengamati secara langsung. Ini contohnya. Nah, stop dulu.
Nah, jadi ini ceritanya ada gambar mobil tadi tidak? Mobil itu dideskripsikan atau dibeberkan atau diceritakan. Nah, itulah namanya mendeskripsikan. Jadi ada gambar mobil tadi. Mobil merupakan salah satu alat transportasi darat. Nah, ya, alat transportasi darat ini bergerak dengan menggunakan tenaga mesin. Ya, ada mesin dia tuh kan. Mesin pada mobil memerlukan minyak seperti bensin maupun solar sebagai bahan bakar. Mobil mempunyai 4 roda, ya katanya tadi kan. Selanjutnya itulah namanya deskripsinya, cerita untuk mobil tersebut. Jadi mudah kan membuat karangan deskripsi itu. Jadi kita amati bendanya, kita ceritakan sesuai dengan objek. Nah, dengan kenyataannya. Itulah namanya mendeskripsikan. Ini diambilnya sebuah contoh mobil, ada mobil itu. Jadi kita lanjut. Nah, 4 roda kan. Nah, ini tujuannya. Pengertian teks deskripsi tadi sudah paham ya, yaitu membeberkan. Ya, ada 2 pendapat tadi, menceritakan ya dak. Nah, itu. Sekarang tujuannya adalah untuk menggambarkan secara jelas hal yang menjadi objek yang akan kita tulis itu ya. Jadi seolah-olah nanti pembacanya merasakan langsung apa yang kita ceritakan itu, walaupun dia tidak melihat kenyataan, dia tidak terjun ke tempat langsung itu. Dengan cerita kita tadi seolah-olah dia itu mengalami situasi nyata dari deskripsi yang kita buat tadi ya. Jadi kita yaitu supaya tujuan tadi apa yang kita ceritakan tadi menjadi jelas ya. Jadi langsung apa itu pembaca dapat merasakan ya. Itulah caranya ya, harus jelas, tidak boleh menyimpang, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi ya. Itulah namanya mendeskripsikan ya. Lanjut. Itu tujuannya. Nah, kita tunda dulu, mundur. Nah, kita stop dulu. Nah, inilah sekarang kita dapat memahami apa ciri-ciri teks deskripsi itu ya. Di antaranya satu, teks deskripsi itu isinya bersifat menggambarkan atau melukiskan. Nah, digambarkan atau dilukiskan dalam bentuk cerita ya. Dalam bentuk cerita yang kita buat. Ciri fisik seperti bentuk. Nah, boleh misalnya kamu bentuk meja ini. Meja ini bentuknya daunnya yaitu bentuknya apa? Daunnya bentuk apa itu? Bangun datar itu yang namanya balok atau 4 persegi panjang bentuk daunnya kan. Kemudian kakinya berbentuk balok. Ada juga bentuk kakinya ada 4, itu namanya digambarkan mulai. Oh, meja ini berbentuk daunnya itu 4 persegi panjang. Kemudian kakinya berbentuk balok, ada 4 buah kakinya kan. Nah, itulah namanya menggambarkan tadi ya. Seperti bentuk, warna, ukurannya, kondisi warnanya. Oh, meja ini warnanya ini coklat catnya.
kemudian fisiknya keras, kemudian diraba agak licin. Nah, itu namanya mendeskripsikan itu ya. Jadi sesuai dengan objek yang kita ambil, yang kita rasakan, yang kita lihat. Jadi setelah kita amati dengan seksama, dengan berbagai macam indera, indera peraba, indera penlihat, indera pendengar, benda itu bisa kita deskripsikan ya. Itu. Jadi yang secara jelas kita itu untuk membeberkan ya suatu cerita ya berdasarkan objek yang kita amati. Itu pengertian teks deskripsi itu ya. Lanjut. Cukupkan di sini dulu videonya ada. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan tugas. Tugasnya nanti kamu siapkan atau baca. Ini contoh ya. Jadi contoh ini LKPD-nya atau lembaran penilainya. Yang pertama, kamu harus jawab apa ide pokok dari teks deskripsi ini. Ini teksnya ada ceritanya di sini sudah ya. Nanti kamu tinggal jawab saja. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 informasi penting. Nah, informasi apa yang ada di dalam ini nanti ya. Yang dianggap penting kamu catat. Kemudian yang ketiga, mengapa taman ini menjadi tempat yang menarik bagi warga? Jawab di sini ya. Nah, ini ada cerita di sini kan. Nah, jadi kamu jawab. Kemudian yang keempat, deskripsikan suasana taman kota tersebut dalam suatu kalimat. Nah, ini kan cerita taman kota ya. Jadi kamu deskripsikan, kamu gambarkan bagaimana kalimat yang bagus untuk menggambarkan taman itu. Ceritakan ya, sesuai apa yang kita baca ini. Coba kita baca dulu teksnya. Di tengah kota ada sebuah taman yang sangat indah. Taman ini dihiasi berbagai macam bunga berwarna-warni yang harum baunya. Di sudut taman ada sebuah air mancur kecil yang selalu memercikkan air jernih. Di sana banyak orang yang duduk santai di bangku taman, menikmati suasana tenang sambil mengobrol. Nah, ini teks deskripsinya. Jadi seolah-olah waktu itu ada orang berkunjung ke taman. Dia menceritakan keadaan taman itu yang dia lihat ya. Jadi teks deskripsi itu berupa informasi ya yang kita dapat dari melihat atau boleh mendengar informasinya. Kalau ini anak ini sedang dia berkunjung ke sana ya, diceritakanlah, digambarkanlah keadaan taman tersebut. Nah, sekarang tugas kamu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nanti kamu jawab saja di rumah ya. Setelah selesai jangan lupa dikumpul ya, dikumpul masing-masing ya. Itu saja tugas kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya. Nah, silakan. Oh, itu masalah contoh yang kamu jawab itu nanti kamu kan sudah ada Google Class, Pak, kirim linknya di Google Classroom. Kamu buka saja, nanti kamu jawab di situ. Jawabannya langsung saja kirim di dalam yaitu Google Classroom ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai berjumpa pada esok yang akan datang ya. Nah, selamat siang.